Halo semuanya, rekan-rekan, rekan-rekan Unsia, mahasiswa-mahasiswi Unsia. Saya Eli Mangestima Marini dari kelas AK 101, Prodi PJJ Akuntansi, dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Hararet. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas UAS semester ganjil tahun pengajaran 2023-2024 dengan judul materi konsep biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk menjadikan hasil kegiatan ekonomi yang berupa barang atau jasa. Produksi adalah suatu kegiatan dalam mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi atau menghasilkan barang mentah menjadi barang baru. Jadi, pengertian biaya produksi adalah menurut Hansen Mowen tahun 2006, biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Unsur-unsur biaya produksi. 1. Bahan baku atau yang biasa disebut juga bahan dasar. Bahan baku digunakan dalam proses produksi yang sebelumnya telah ditentukan oleh produsen akan dibentuk menjadi barang seperti tujuan produksi. Jenis bahan baku juga beragam seperti bahan mentah, bahan jadi, dan bahan setengah jadi. Pemilihan bahan dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh produsen. Kualitas dari bahan baku juga akan menentukan bagaimana kualitas produk akan dihasilkan. 2. Bahan penunjang. Dalam proses produksi kita juga mengenal istilah bahan penunjang. Bahan ini bisa dalam bentuk material dan non-material. Biasanya bahan penunjang memiliki nilai khusus dan tersendiri seperti mesin dan lain-lain. Yang ketiga adalah upah. Pemberian upah juga harus masuk ke dalam hitungan biaya produksi karena keuntungan dan kerugian suatu perusahaan dapat dilihat jika semua pendapatan dan biaya masuk dalam satu hitungan. Upah tidak hanya dihitung kepada pegawai, tapi juga jajaran atas perusahaan. Yang keempat adalah modal. Untuk melakukan kegiatan produksi tentunya kita juga memerlukan modal. Sebagai kepemilikan di awal kegiatan ekonomi, modal tidak hanya dimiliki perorangan, tetapi juga ada yang menggerakkan ekonominya dengan modal gabungan. Yang kelima adalah biaya penunjang. Berbeda dengan bahan penunjang, biaya penunjang lebih fokus kepada biaya sebelum dan sesudah. Berbeda dengan bahan penunjang, biaya penunjang lebih terfokus kepada biaya sebelum dan sesudah adanya proses produksi yang dapat dijadikan satu kesatuan, misalnya angkutan, pengemasan barang, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya keamanan, dan tagihan listrik. 6. Biaya promosi dan iklan. Setelah produk selesai diproduksi, maka produsen harus memikirkan bagaimana produk mereka dikenal oleh masyarakat. Salah satu caranya dengan melakukan promosi dan iklan. Promosi dilakukan dengan cara memberikan potongan harga pembelian setiap produk sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan iklan adalah proses pemasaran produk, bisa juga disebut dengan proses pengenalan produk. Pada zaman sekarang, promosi dan iklan sangat berkorelasi. Karena jika iklan saja tanpa promosi, pembeli tentu akan berpikir lagi untuk membeli produk. Tetapi jika dilakukan promosi atau potongan harga, memungkinkan pembeli langsung tertarik dan membeli produk tersebut. Biaya produksi jangka pendek atau short term. Menurut Dahlia dalam buku Ekonomi Manajerial tahun 2021, biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Berikut adalah komponennya, yaitu biaya total atau total cost, biaya total tetap atau total fixed cost, biaya berubah total atau total variable cost, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, biaya berubah rata-rata atau average variable cost, biaya total rata-rata atau average cost, biaya marginal atau marginal cost. Biaya produksi jangka panjang atau long run.
Pengertiannya adalah biaya produksi yang dihitung karena semua faktor produksinya dapat mengalami perubahan. Karena semua faktornya dapat berubah, maka tidak perlu lagi memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Artinya perusahaan dapat menambah semua faktor produksi seperti tenaga kerja dan peralatan produksi. Long run cost memiliki rumus TC sama dengan TVC. Skala ekonomi. Skala ekonomi adalah skala yang menggambarkan penurunan biaya produksi yang diiringi dengan peningkatan jumlah produksi. Skala ekonomi memiliki pengaruh terhadap biaya produksi karena dapat mengurangi biaya tetap produksi per unit. Skala ekonomi juga dapat mengurangi biaya variabel per unit. Jenis skala ekonomi. Satu adalah skala ekonomi internal, adalah skala yang mengacu pada pemilikan produk. Beberapa barang memiliki hak cipta atas kepemilikan produk. Hak cipta tersebut bisa didaftarkan dan dilindungi oleh undang-undang. Hal tersebut demi menjaga keamanan produk. Hal ini membuat biaya produksi lebih tinggi karena hak cipta yang dimiliki harus dijaga kualitasnya dan keamanannya. Yang kedua adalah skala ekonomi eksternal, adalah skala yang dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya permintaan pasar, atau juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal tertentu yang dapat mempengaruhi keseluruhan industri perekonomian, dalam arti tidak hanya dialami satu perusahaan saja. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Unsia dan kepada Ibu Bunga Anissa Hararet selaku dosen pengampu yang telah mengajar dalam 1 semester ini. Terima kasih.